Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi mengenai Khulafaur Rasyidin. Yang sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1, yaitu ada Vindia Isrofana, Kim Kimatul Azkia, Rahmadila Fitria, Fahma Mujahida, dan saya sendiri, Siti Aulia Zahra. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada topik pertama kita, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 orang yang dipercaya oleh umat muslim untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin ini juga berartikan adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di antaranya 4 sahabat yang mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, Khulafaur Rasyidin ini juga tertuang di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat At-Taubah ayat 100 yang artinya, dan di antara orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara kaum muhajirin dan ansor adalah mereka yang mengikutinya dengan baik. Allah ridho kepadanya dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan surga bagi mereka yang di bawahnya dialiri oleh sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan itulah kemenangan yang agung. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Fahma Mujahidah. Kepada Fahma dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit tentang materi Khulafaur Rasyidin bagian Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Abu Bakar As-Siddiq bernama lengkap Abdullah bin Utsman, Abu Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir at-Tamimi al-Quraisy dan lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Nah, di sini jadi Abu Bakar ini adalah khalifah pertama yang diangkat setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi pas Nabi Muhammad wafat itu, jadi kan di situ ada kayak perseteruan ya antara kaum muhajirin dan kaum ansor gitu. Jadi siapakah yang akan menggantikan Rasulullah? Karena Rasulullah sendiri pun tidak pernah berwasiat gitu kayak habis ini digantikan oleh siapa, itu tidak ada. Nah, jadi di situ sempat sedikit cerita ada perseteruan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi kan mereka sama-sama dekat gitu ya dengan Rasulullah, kaum yang membarengi Rasulullah gitu, membarengi dakwah Rasulullah. Nah, kemudian namun Rasul ini tapi pernah bersabda bahwa sesungguhnya penerus beliau itu harusnya dari kaum Quraisy gitu. Jadi ya diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq karena beliau adalah sahabat yang paling dekat sama Rasulullah. Terus habis itu nemani Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Nah, kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ini berlangsung pada 2 tahun 3 bulan. Nah, seperti yang dikutip dari buku Kisah Hidup Abu Bakar As-Siddiq, ia adalah seorang khalifah pertama yang satu-satunya disebut sahabat Rasulullah oleh Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 40 gitu ya. Wah, Masya Allah. Nah, selain dari ucapan dan tingkah lakunya yang menggambarkan kejujuran. Nah, kan Abu Bakar As-Siddiq itu artinya kejujuran atau benar. Nah, Abu Bakar itu juga selalu mengakui dan membenarkan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi. Oleh karena itu, Abu Bakar ini menyandang As-Siddiq atau yang artinya jujur dan membenarkan. Begitu teman-teman sekalian. Begitulah biografi singkat tentang Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin setelah ini akan dipresentasikan oleh teman selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin bagian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 582 Masehi. Ia menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi. Ia bernama lengkap Umar bin Khattab bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki ia sebagai Al-Faruq, yang berarti pembeda, atau juga bisa berarti seorang yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ia juga dijuluki sebagai Amirul Mukmin, pemimpin orang-orang mukmin. Sebuah kisah yang dituliskan oleh Mustafa Murad, mantan istri Umar bin Khattab, menceritakan tentang ibadah
beliau yang tidak pernah mengenal waktu. Ia juga sering berjaga di malam dan siang hari untuk beribadah dan berpuasa demi hajat rakyatnya. Seperti kisah yang diceritakan oleh Muawiyah bin Hudai dari suku Kindah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Rahmadila Fitria. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Utsman bin Affan. Seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman semuanya, Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang menggantikan kepengurusan pemerintahan Islam setelah masa Rasulullah SAW. Baik sejarah dari Utsman bin Affan, yaitu beliau adalah seorang khalifah yang lahir pada 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya pada 579 Masehi di Taif, yaitu daerah subur di kawasan Hijaz ya teman-teman, di mana itu adalah sebuah wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi. Hal inilah yang membuat usianya 6 tahun lebih muda dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Kemudian dikutip dari buku Abdul Syukur Al-Azizi yang berjudul Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berpengaruh dari suku Quraisy, yaitu silsilah dari Bani Umayyah. Meskipun terlahir dari lingkungan yang kaya raya, Utsman rela untuk keluar dari segala kenikmatan dan kemewahan hidupnya demi memegang tanggung jawab dakwah yang melelahkan, serta penuh resiko, menguras tenaga dan juga menguras pikiran. Ia tidak segan untuk kemudian membagikan ya rezekinya secara cuma-cuma kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya untuk kepentingan kaum muslimin, seperti untuk kebutuhan perang, untuk kebutuhan Rasulullah dalam berdakwah, dan juga memperluas jangkauan dari penyebaran Islam ke berbagai penjuru wilayah ya teman-teman. Kemudian juga dikisahkan dari Ibnu Syihab Al-Zuhri, seorang ulama ahli hadis, beliau mengatakan bahwa Utsman mempersiapkan Jaisyul Usrah atau pasukan sulit saat perang Tabuk dengan 940 ekor unta dan juga 60 ekor kuda, sehingga sempurna berjumlah 1000. Kemudian salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Huzaifah, pun bercerita bahwa Utsman datang kepada Rasul sambil membawa 10.000 dinar atau setara dengan 433 juta dalam bentuk rupiah, yang kemudian diserahkan dengan kedua tangannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin bagian Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim lahir di Makkah pada tanggal 13 Rajab. Ali lahir pada tahun ke-32 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang menyebutkan jika Ali dilahirkan pada 21 tahun sebelum Hijriah. Rasulullah telah mengasuh, mendidik, dan mengajar Ali semasa kecilnya, sampai Rasulullah menjadikan Ali sebagai menantu dari putrinya yang bernama Fatimah. Melansirkan dari buku Kisah Hidup Ali bin Abi Thalib karya Mustafa Murad, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia pun suka berkeliling sekedar untuk menantikan siapapun yang menghampiri guna meminta bantuan dan bertanya kepadanya. Ia juga berjalan mengelilingi pasar untuk berdakwah, mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah, dan melakukan transaksi jual beli dengan baik. Sebagaimana dikisahkan oleh penulis Zaidan, Ali bin Abi Thalib memiliki kebiasaan berjalan ke pasar seorang diri. Biasanya ia menasihati orang-orang yang tersesat, menunjukkan arah kepada orang-orang yang kehilangan, menolong orang-orang yang lemah, hingga menasihati para pedagang dan penjual sayur. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pemateri yang sudah menerangkan kepada kita semua tentang bagaimana itu Khulafaur Rasyidin dan bagaimana tokoh-tokoh itu berkembang ya selama menjadi khalifah. Mungkin masih banyak kesalahan yang perlu kami perbaiki, tapi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.